Kan adalah bagaimana kita menentukan kajian-kajian atau sumber ilmu dari akidah yang benar dari para banyaknya ustadz-ustadz yang saat ini ada di media sosial khususnya. Kemudian yang kedua, apakah benar perkataan atau pemahaman yang mengatakan bahwa jika kita berselisih pada suatu masalah, khususnya dalam masalah agama, itu kita kembali kepada mayoritas kebanyakan umat. Nah, Ustaz. Jazakallahu khairan. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Akhi yang bertanya, kalau saya tidak salah tangkap tadi, Muhammad Razi, apakah di saat terjadi ikhtilaful ummah atau ikhtilaful a'immah, fama mauqiful ummah? Ini sudah bukan masalah ikhtilaf lagi, bahwasanya bila terjadi ikhtilaf kembali kepada dalil, karena perkataan ulama bukan dalil. Qaulul alim la yustadallu bihi walakin yustadallu lahu. Perkataan ulama itu tidak dijadikan dalil tetapi mesti dicarikan dalil. Al-Quranul Karim menyebutkan, pertama kita disuruh taat pada Allah, taat pada Rasulullah SAW, dan ini ketaatan pada Allah dan Rasul mutlak tanpa syarat. Sedangkan taat kepada ulil amri itu kan bukan Rasul. Sebagian besarnya di masa Nabi memang Rasul, tapi setelahnya kan bukan Rasul alaihi salatu wassalam. Ulil amri karena asalnya ayat ini turun pada umara'ul jaish. Orang-orang Arab dulu tak biasa dipimpin oleh satu pemimpin kecuali sukunya, kepala sukunya. Maka Allah turunkan mesti taat. Cuman bila terjadi berselisih di antara mereka, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul, kembalikan pada Allah dan Rasul. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, dan juga dinukil daripada Imam At-Tabari dan At-Tabari dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya dimaksud kembali pada Allah ila kitabillah Al-Quranul Karim dan ila Rasulillah, di semasa beliau masih hidup kembali kepada beliau, dan setelah meninggalnya kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama. Yang kedua, Nabi alaihi salatu wassalam sendiri yang memprediksi terjadi ikhtilaf. Dan Nabi juga sebutkan di hadis itu sekali, sebab ikhtilaf itu adalah mengada-ngada dalam agama. Artinya bukan murni lagi, baik secara langsung totalitas maupun secara parsial. Artinya istidlal yang ghairu muhaqqaq. Bila dalilnya nakalnya ghairu dalilnya ghairu muhaqqaq atau ghairu kemudian istidlal ghairu mudaqqaq, tidak dakik, terjadi kesalahan, maka kembalikan kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini laftah. Kenapa sunnah? Di situ tidak sebut ilal kitab wa sunnah. Bukankah Al-Quran lebih tinggi daripada sunnah? Tapi Nabi sebut alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Berkata Abdullah bin Umar, dan juga kan dari bapaknya Umar bin Khattab, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, bahwasanya man hajjaka bil Qur'an fahajjahu bis sunnah. Siapa yang berhujjah kepadamu dengan Al-Quran, jawab dengan sunnah. Apa sebab? Li'annal Qur'ana zu wujuh. Al-Quran itu banyak tafsirannya, bisa multi tafsir. Sehingga banyaknya lahir penyelewengan dalam agama, khususnya akidah, penyelewengan dalam ibadah. Misalnya juga akibat daripada salah menafsirkan Al-Quranul Karim. Istidlalnya tidak sahih. Dalil sahih tapi istidlal tidak sahih. Di mana kita tahu istidlal sahih? Dari tafsiran Nabi SAW terhadap Al-Quranul Karim. Tafsiran Nabi SAW. Oleh itu maka bantah dengan sunnah, karena sunnah adalah ciri khasnya ahli as-sunnah. Oleh itu ikhwani fillah, tidak benar kembali kepada as-sawadil a'zam. Kenapa? Yang pertama saya katakan bertentangan dengan dalil-dalil. Yang kedua,
bahwa riwayat alaikum bisawadil a'zam itu hadisnya mungkar. Hadisnya mungkar. Andainya pun sahih as-sawadul a'zam sekarang, apakah yang berkaitan menyimpang atau tidak? Awam kaum muslimin, apakah mereka berdasarkan akidah menyimpang? Allahu a'lam. Sebab kalau ditanya, ya mereka selalu berkata, misalnya tentang Allah misalnya, selalu ucapan mereka, lisan mereka mengatakan terserah kepada yang di atas, sudah takdir Allah yang di atas. Tidak pernah mereka mengatakan Allah di mana, takdir yang di mana-mana atau takdir yang tidak bertempat. Ustaz nih selalu takdir yang di atas. Bahkan nunjuk ke yang di atas. Bahkan yang berkata Allah tidak boleh disebut di atas, tunjuknya juga nunjuk ke atas. Ketika menyebut nama Allah, nengadahnya juga ke atas. Fitrahnya benar, tapi lisannya sudah tidak benar. Dan sunnah semuanya seperti Ustaz Elmi bilang tadi, ada 2000 dalil Ustaz tadi ada 2000 dalil disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang mengatakan itu. Lalu kita yang dalil ini semuanya tewas oleh kaedah-kaedah akal yang lemah. Mungkin akan ada yang mengatakan, "Doa, kita tidak menolak dalil itu." Menolak maknanya sama dengan menolak intinya. Antum sama sekarang nama saya tidak ditolak, tapi jabatan saya tak diterima. Sama menolak saya. Kaum muslimin dan muslimat. Nama ustaz tetap kami tampilkan, tapi ustaz tidak boleh masuk kantor. Nah, itu artinya. Karena tidak ada kalimat yang kosong. Kalau kosong kalimat itu tidak ada makna atau tidak diketahui makna, berarti abad. Allah menurunkan ayat-ayat akidah main-main sebab maknanya tidak dipahami. Ini auzubillah, menuduh sahabat orang jahil semua. Allah bermain-main dalam menurut ayat akidah sebab tidak dipahami maknanya. Atau Allah menurunkan makna yang tidak jelas, carilah sendiri. Subhanallah. Allah ingin menyatukan kita atau memporak-porandakan kita. Baru lahirnya perpecahan umat karena disuruh cari sendiri tadilah dengan takwil masing-masing. Padahal hukum asalnya di bahasa apapun, hukum asalnya bahasa itu alal wada'. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wada'. Bukan bitakwil. Bukan bitakwil. Oleh itu ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita sering dituduh juga tidak pandai nahwu saraf, tidak pandai balaghah. Padahal dulu Ustaz Helmi ini Masya Allah guru nahwu, guru saraf gitu ya, guru balaghah. Masa orang yang sudah fasih begini bahasa Arab tidak pandai saraf, tidak pandai nahwu, tidak pandai balaghah dan sebagainya. Biasanya orang kehabisan hujah selalu mematahkan dengan melakukan tuduhan-tuduhan dan merendahkan. Allah musta'an. Barangkali ada tambahan, dipersilakan. Baik, jazakallah khair. Kita ya tambahan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bagaimana kita menentukan sumber akidah kita? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengajarkan kita kepada siapakah kita harus mengambil akidah kita. Dia mengingatkan, ya wa amal i'tiqad fala yu'khad anni wala amman huwa akbaru minni. Perkara akidah tidak diambil dari perkataan saya katanya, dan juga perkataan orang yang lebih dari saya. Enggak. Bal yu'khad anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ma ajma' alaihi salaful ummah. Itu akhi. Digampang untuk mengetahui ini akidahnya benar atau tidak, tanyakan kepadanya. Bicara tentang ini, mana dalilnya? Mana Allah yang berfirman tentang keyakinan ini? Mana hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang perkara ini? Nah, kalau kita sudah dapatkan perkara dalil dari Al-Quran dan Sunnah, apakah betul-betul ini yang dipahami sebenarnya oleh para sahabat Nabi yang mulia, para tabi'in? Karena memang ada juga dalilnya terkadang, tetapi wajul istidlalnya yang tidak benar pada bab itu. Bisa jadi akhi dalam bab itu sama-sama dalilnya, tapi apakah kemudian dalil itu dipahami seperti itu? Maka ukurannya bukan kita, bukan si fulan, bukan ilan, tapi ya wa ma ajma' alaihi salaful ummah. Makanya di dalam bab akidah bahwa tariqatus salaf, manhajus salaf wa aqidatus salaf ya ahkam wa aslam
wa a'lam. Jika ada kaidah itu Ustaz ya, bahwa aqidatus salaf aslam, lebih selamat, wa aqidatul khalaf a'lam wa ahkam. Ini dari mana gitu kan? Aqidatus salaf itu mencakup tiga hal ini. Ya, dia aslam wa a'lam wa ahkam. Ya itu. Itu wajib diyakini seperti itu. Jadi jangan dibenturkan dengan kaidah-kaidah akal kata Ustaz ini. Jadi dalil yang banyak itu kita terima. Jadi mudah sekali akhi fillah untuk mencari sumber akidah kita, yaitu Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dijamin oleh Nabi kita, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Pegang baik-baik dua hal yang Nabi tinggalkannya. Nabi katakan ini, lan tadillu abada, tidak akan pernah kalian tersesat. Ya, teman dipahami dengan pemahaman yang benar. Oleh itu akhi fillah, tafadhal ya kita untuk datang dan silaturahim kita di studio ini dan kita saling berbagi dalam kebaikan insyaallah taala. Jadi kalau kita ingin mengetahui maka lihatlah apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, wa ma fama kana fil Qur'ani wajaba i'tiqaduhu. Apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an wajib kita yakini. Ya, wa ma thabata fil ahadits sahihah, ya, dan apa yang juga terdapat dalam hadis yang sahih juga wajib kita yakini. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk tambahannya dari jawaban dari pertanyaan akhi kita Muhammad Rozi di seputaran Simpang 456. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari 08387526 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz mau bertanya seputar tema kita hari ini, peradaban dengan akidah yang benar. Yang saya ingin tanyakan adalah Ustaz, bahwa sebuah peradaban ataupun akidah yang benar kita akan mengetahuinya dari ilmu yang benar juga, atau dari proses menuntut ilmu. Yang ingin saya tanyakan lebih detail, apakah boleh kita, ini yang lagi viral Ustaz, apakah boleh kita menyekolahkan atau memasukkan anak ke pondok-pondok pesantren yang bermanhaj atau berakidah sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah, atau selain itu? Karena ada yang mengatakan kalau memasukkan anak ke pesantren yang berakidah salaf itu haram hukumnya. Jadi masukkan anak ke pesantren-pesantren yang umum saja. Ini seperti apa Ustaz? Nah. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin mengajak kita bersama ya, agar kita tidak begitu mudah untuk mengatakan halal, begitu mudah untuk mengatakan haram dalam satu persoalan. Apalagi kalau halal dan haram itu muncul karena emosional. Sesuatu yang mungkin karena ada terjadi perdebatan-perdebatan dengan orang lain, lalu tidak suka dengan lawan berdebatnya, lalu kemudian dibuatkan hukum haram untuk sesuatu yang itu tidak pasti haram. Ini semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya yakin masyarakat sudah cerdas. Masyarakat sudah akan bisa menilai, karena selama ini mereka juga sudah mengetahui dan sudah semakin banyak orang tahu mana yang hak, mana yang batil. Oleh karena itu tidak terlalu mudah juga untuk mempengaruhi orang dengan mengatakan bahwa ini haram, lalu itu akan membuat orang tidak lagi mengantarkan anaknya sekolah ke apa yang tadi dikatakan haram. Jangan-jangan yang dikatakan haram itu yang halal. Dan biar masyarakat yang menilai. Saya hanya ingin mengajak kita untuk menjaga lidah kita, karena wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu pun lafaz yang kita ucapkan kecuali ada raqib dan atid yang akan mencatatnya. Kalau ternyata kata haram itu muncul didasari oleh hati yang dengki, hati yang hasad, itu akan dicatat. Ini dosa, ini dicatat pula sama malaikat. Tapi ketika yang dikatakan begini ternyata benar, adalah tujuan yang baik, ya mudah-mudahan itu tidak dicatat sebagai
hal yang baik. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua terhadap apa yang sudah terlanjur yang kita lakukan. Adapun pertanyaannya, apakah kita harus mengantar anak kita kepada sekolah yang mengajarkan akidah yang benar, itu betul. Betul itu. Karena akidah itu sebagai pondasi. Maka berhati-hati betul kita mengantarkan kepada sekolah mana kita meminta anak kita dididik. Jangan antarkan mereka kepada sekolah-sekolah yang ternyata memang itu sudah menyimpang. Tahu kita itu punya orang Syiah umpamanya, kita antar mereka kepada sekolah itu. Tahu kita itu sekolah liberal umpamanya yang hanya cenderung mengedepankan akal bebas untuk memahami agama umpamanya. Jangan antarkan ke situ, karena anak masih kecil, dia nanti tergantung kepada apa yang diisi. Cuma sekarang ini banyak orang yang mengaku-ngaku dia yang benar. Kullun yadda'i waslan li Laila wa Laila la tuqirru lahu bidzaka. Semua orang menganggap dia itu adalah orang yang dekat dengan Laila, ingin mendapatkan Laila. Semua orang ngaku-ngaku, Laila untuk saya tuh. Tapi Laila sendiri enggak ngaku kalau. Ini yang banyak sekarang ini. Oleh karena itu, di saat banyaknya orang mengaku-ngaku tadi itu, caranya tak lain seperti yang dikatakan oleh Dr. Hidayatullah tadi, Dr. Dasman tadi. Pilih mana yang benar-benar sesuai atau setidaknya mendekati kepada apa Al-Qur'an yang dikatakan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Untuk itu perlu banyak belajar. Tidak ada waktu sekarang ini lagi kecuali untuk belajar. Habiskan waktu kita untuk belajar akidah agar kita tahu mana sekolah yang benar. Bahkan untuk menengok sekolah itu pantas tidak saya antarkan anaknya, pertama sekali tengok apa konsep akidah yang mereka ajarkan. Sesuai tidak dengan Quran dan Sunnah. Kalau memang itu sesuai, ikuti. Tapi kalau ini kayaknya sudah banyak akal-akalnya nih soal akidah bagi mereka ini, tidak lagi mereka menerima secara murni ini, jangan antar situ. Wajar-wajar saja kita mengatakan seperti itu. Nah, jadi sekali lagi, di saat banyak orang yang mengklaim bahwa mereka lah yang benar, caranya tidak lain dan tidak bukan farudduhu ilallahi wa rasulih. Kembalikan kepada Allah, kepada Al-Quran dan kepada Rasul sesuai dengan apa yang dipahami dulu oleh para sahabat. Ini ungkapan-ungkapan seperti ini kadang dianggap juga ini klaim. Oh, berarti tidak perlu lagi ulama langsung kepada Quran. Apa kita langsung paham Quran? Ini orang yang gagal paham. Ketika dikatakan bahwa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan berarti kita tidak kembali kepada apa yang dipahami oleh para ulama. Karena mereka para ulama yang sudah lebih dulu dari kita memahami Al-Quran. Cuma para ulama kan berbeda juga. Nah, ini lagi. Ada hal-hal yang mendasar sebenarnya dalam persoalan ini yang perlu kita kita dalami secara baik ya. Kalau tadi dikatakan bahwa perkataan ulama bukanlah dalil, tapi perkataan mereka sesuatu yang perlu dicarikan dalilnya. Mari sama-sama kita menyadari bahwa kita ini memang adalah orang-orang yang tidak harus tunduk kepada apa yang diatur oleh Allah dan oleh Rasulullah, bukan tunduk kepada apa yang diinginkan oleh hawa nafsu, oleh akal dan logika kita, tetapi logika yang harus tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan ini bukan pula berarti bahwa kita tidak memerlukan akal. Jadi ketika dikatakan umpamanya jangan gunakan kaidah-kaidah akal dalam memahami Rabb, oh kalau gitu tidak perlu akal, ini lagi-lagi gagal. Jadi banyak kali gagal paham yang terjadi pada zaman sekarang ini ketika kita semakin jauh dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu. Terima kasih. Ada tambahan Ustaz? Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Ini dari Rama Ustaz, dari Pekanbaru. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari Ikhwan Studio ada pertanyaan? Fadal? Pas dulu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz.
dari Rama di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya, Ustadz, mengenai hukum ini, Ustadz. Ada yang mengatakan kalau kita sholat di depan imam yang berakidah, ini lagi-lagi tuduhan, Ustadz, ya, berakidah Wahabi, itu sholatnya bisa makruh, Ustadz. Lebih baik disarankan untuk kita sholat sendiri saja. Ini seperti apa hukumnya? Apakah ini benar atau ada penjelasan secara Ustaz? Jazakallah khair. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Kalau mengikut pertanyaannya, bukan makruh, batal. Karena dia katakan salat di depan imam yang bermazhab Wahabi. Salat di depan imam dimanapun batal. Walaupun siapapun imamnya, sekalipun imamnya waktu itu Rasulullah SAW. Jadi salat tidak boleh di depan imam, tapi di belakang imam. Nah, pertama yang dimaksud dengan Wahabi ini apa? Ya, tidak jelaskan maksud Wahabi ini apa. Kalau yang dimaksud Wahabi adalah orang-orang yang sesat, yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah dan dari pemahaman As-Salafus Salih min hazil ummah, atau berpaham Khawarij, ya, seperti Abdul Wahab bin Rustum, itu kita katakan jangan sholat di belakangnya. Ya, jangan sholat di belakangnya, karena sholat di belakang yang imam yang lebih benar itu lebih baik, dan bahkan ada yang mungkin tidak buat desah sholat di belakangnya apabila mereka memang tidak keluar dari Islam, karena sebagian bid'ah itu membuat pelakunya keluar dari Islam, seperti Gulat ar-Rafidah. Tapi kalau maksudnya adalah Wahabi, yang dimaksud adalah yang mengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, saya katakan bukan makruh, bahasa sunat muakkad, malah bahkan mesti diikuti. Karena yang disebut dengan makna ini Wahabi adalah konsep akidahnya Al-Quran dan Sunnah mengikut As-Salafus Salih, tanpa ada ta'wil, tanpa ada ta'til, tanpa tashbih, tanpa tamthil. Ini akidahnya. Jadi akidah inilah yang lurus. Kemudian kalau beribadahnya tidak mau menambah, modifikasi, kreasi, dan modifikasi. Sebab apa? Karena Nabi sudah cukup memberikan ibadah yang diinginkan Allah dari kita. Apapun ibadah yang ingin Allah inginkan sudah cukup. Dalam hadis dari Abu Daud sudah sebutkan, apapun yang Allah perintahkan kalian lakukan, saya sudah perintahkan. Apapun yang Allah larang kalian lakukan, Allah sudah larang. Oh, tapi kan mikrofon tidak ada zaman Nabi bid'ah. Berarti antum gagal paham lagi gitu ya. Saya katakan mikrofon ini sunnah, bukan bid'ah. Sebab Nabi katakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi seluruh masalah duniawi, seluruh yang baru itu adalah sunnah Nabi SAW. Apa sebab? Nabi bukakan pintunya. Bahkan Allah sudah rekomendasikan, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah ciptakan bagi kalian khayl, kuda, kemudian hamir, abghal, kemudian bagal, peranakan kuda dengan keledai, wal hamir, dan keledai untuk kalian jadikan kendaraan dan menjadi perhiasan. Dan Allah akan ciptakan lagi kendaraan-kendaraan lain yang belum kalian ketahui. Dalam hadis riwayat Al-Hakim At-Tirmizi dengan sanad hasan insyaallah taala, Nabi menyebutkan akan datang zamannya umatku menaik kendaraan dari dalam. Berarti seperti mobil, bemo, bajai, pesawat, jet dan sebagainya. Kita kendaraan dari mana? Dari dalam. Berarti ini sudah sunnah Nabi. Cuman tuan-tuan lambat aja memahami, itu masalahnya. Jadi sehingga dikatakan ini sebagai bid'ah. Tidak, itu sunnah. Karena antum a'lamu bi umuri dunyakum. Oleh itulah para ulama menyebutkan al-aslu fil muamalat al-ibahah. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum segala sesuatu yang sifatnya duniawi itu adalah ibahah.
illa ma dalla ad-dalilu ala khilafih, kecuali ada dalil yang berbeda dengannya. Makanya kalau ada yang mengharamkan sekolah seperti tadi, tanya apa dalilnya. Sebab hukum asalnya boleh sekolah di mana saja. Tapi kalau ditanya tentang tentang ibadah, ada yang menyuruh, tanya dalilnya, ada dalil menyuruh atau tidak? Karena hukum asalnya ibadah tak boleh, karena sudah lengkap. Karena kita beribadah seperti yang Allah inginkan, bukan seperti yang kita inginkan. Sebab Nabi sendiri disuruh ikut yang diwahyukan, tak boleh ikut keinginan orang yang tidak berilmu. Ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, ittabi' ma yuha ilaika min rabbik wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Wahai rasul, ikutlah apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu, jangan ikut keinginan orang-orang yang tidak berilmu. Oleh itu, maka apa pertanyaan tadi? Salat di belakang imam yang Wahabi lebih afdal daripada salat yang bukan Wahabi. Dari yang makna ini, yaitu bila misalnya tanda-tanda Wahabi kan banyak disebutkan sekarang, misalnya tidak mau pakai akal katanya. Ya mana pula ada orang kalau nak pakai akal tidak sah salatnya Ustaz ya. Karena wajib syar'i itu manutun bil akal, tidak mungkin tidak berakal. Cuman akalnya masih original katanya, belum pernah dipakai. Baguslah daripada akal yang sudah teruk, akal yang sudah banyak rusak, lebih baik yang masih ori gitu. Kaum muslimin dan muslimat, tidak ada kita yang tidak menggunakan akal. Cuman ada yang tahu menggunakan akal sesuai dengan katalog, ada yang main hantam saja sehingga akalnya rusak. Antum punya mobil tak pakai katalog, ya yang mobilnya bensin masuk nanti solar. Anak lelah juga dekles, tidak mau dia. Atau misalnya motor antum pakai oli samping, tapi tak diisi-isi. Atau yang tak pakai oli samping dibikin oli samping, dan mesti tidak campur bikin campur, tidak masuk. Oleh itu makanya akal orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah original memang, tidak dirusak. Tidak dirusak dengan yang lain. Makanya digunakan menurut katalog yang Allah tentukan, bahwa wahyu lebih hebat dari akal. Maka ketika berhadapan wahyu dengan akal, akal harus mengalah. Jangan dikalahkan wahyu dengan akal. Berarti nanti teruk akal ini, dipaksakan masuk. Alhamdulillah akal ahli sunnah itu lebih luas. Sebab apa? Dia bisa menerima semua wahyu. Akal yang bukan ahli sunnah sempit. Sebab sehingga sebagian diterima, sebagian ditolak. Ahli sunnah wal jamaah, alhamdulillah akalnya luas. Sejak zaman Nabi lagi sampai hari ini, akal ahli sunnah itu luas. Semuanya masuk akal. Tidak ada yang tidak masuk akal. Tapi yang ahli bid'ah, banyak yang tak masuk akal. Apa sebab? Karena sudah banyak rusaknya, sudah banyak isi yang macam-macam, sehingga terjadi kontradiktif di dalamnya. Alhamdulillah seperti kata, kalau tadi Sa'ilmi mengatakan laisa kamitsli syai'un, ini bisa dibawakan kepada semua sifat. Kita katakan laisa kamitslihi syai'un, laisa kamitsli nuzulihi nuzulun, wa laisa kamitsli basarihi basarun, wa laisa kamitsli ilmihi ilmun, wa laisa kamitsli qudumihi qudumun, wa laisa kamitsli maji'ihi maji'un, wa laisa kamitsli istiwa'i istiwa'un, wa laisa kamitsli dahikihi dahikun, wa laisa kamitsli yadihi yadun. Selesai masalah semuanya. Sehingga tidak ada yang ditolak dan tidak ada tasbih dan tajsim. Cuman masalahnya tadi masuk sebelum wahyu masuk rumus-rumus yang disalin dari Ocu Aristoteles, ya, lalu dimodifikasi menjadi filsafat Islami namanya. Sama dengan orang yang mengatakan ada musik Islami semacam itu. Oleh sebab itu ikhwani fillah, kalau yang dimaksud adalah Wahabi yang seperti ini, insya Allah tidak makruh solatnya, tapi dianjurkan karena mereka menerapkan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi kalau maksudnya yang suka ngapirkan orang dengan sembarangan, ini kalau dimaksudkan Syekh Muhammad Ibrahim yang suka sembarangan mengapirkan orang, ini dusta, dusta, dan dusta. Karena bukunya silakan dibaca. Kalaupun nanti ada ungkapannya yang dipahami seperti itu penyimpangan pemahaman. Karena diambil dari orang yang memusuhi beliau memahaminya. Sehingga perkataan saya sendiri, kalau yang suka akan ditafsirkan dengan tafsir yang benar. Tapi kalau tidak suka bisa nanti ditafsirkan dengan yang lain-lain. Oleh sebab itu, maka kalau itu yang dimaksud Wahabi, tak zikir bersama, tidak bertagawul istighasan, tidak salawatan dan sebagainya,
Ya, istighasah ada, selawat ada, tapi tidak istighasahan dan sebagainya, tidak haulan dan sebagainya. Kalau itu maksudnya bukan makruh, tapi justru dianjurkan. Dan anehnya nanti kaum muslimin kalau ini dipakai oleh Ahlus Sunnah di Indonesia, nanti naik haji dan umroh payah mereka. Nanti meragu-ragukan sah tidak sholat kami di belakang Wahabi, karena imamnya semua itu Wahabi. Dan kira-kira kalau sempat diundang misalnya Syekh Sudais ya, ke masjid kita di Riau ini, apakah Masjid Raya An-Nur atau Masjid Islamic Center atau di Rahul dan sebagainya, kira-kira mau tidak mereka melihat Syekh Sudais jadi imamnya? Kalau enggak, kira-kira apa tanggapan kita? Kalau boleh, kira-kira mereka sholat diulang kembali atau tidak? Allah musta'an. Maka jangan dipersempit yang luas kawan. Terima kasih dan mohon maaf. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh antum yang bertanya. Ustaz ada tambahan? Nah, sepertinya waktu yang membatasi Ustaz. Seperti kata Ustaz tadi, kita cukupkan untuk hari ini, dan pertanyaan-pertanyaan yang banyak masuk nanti kita akan jawab di pertemuan selanjutnya.